Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan vertikal dan horizontal kelima. Salah satu cabang fikih adalah fikih siasah. Fikih mengenai tata negara. Fikih hukum yang terkait dengan pemerintahan. Fikih tentang politik kenegaraan. Ya, cabang fikih itu sebagaimana pernah diuraikan banyak sekali. Ada fikih ibadah juga cabangnya banyak, dan fikih muamalah itu juga cabangnya sangat banyak. Di antara lain salah satunya adalah fikih siasah, fikih tentang politik, dan yang dimaksud di sini adalah politik tentang bernegara, kehidupan bernegara. Nah, seperti juga pernah saya beritahukan bahwa kajian fikih siasah yang telah sebagian kecil saya ungkapkan dan yang akan saya ungkapkan adalah kajian yang bersifat ilmiah, yang bersifat ilmu, bukan kajian politik praktis. Saya tidak akan memasuki politik praktis. Misalnya sekarang sedang ramai-ramai pencalonan, calon presiden, calon wakil presiden, banyak sekali pandangan. Itu termasuk fikih siasah. Tapi yang akan sajikan tidak akan memasuki hal yang seperti itu. Politik praktis tidak akan termasuk yang saya uraikan. Yang akan saya uraikan adalah kajian secara ilmiah hubungan agama Islam dengan ketatanegaraan. Dan sudah mulai secara garis besar mengkaji Piagam Madinah, Konstitusi Madinah yang dibuat abad ke-7 oleh Nabi Muhammad beserta kelompok-kelompok masyarakat yang ada di kota Madinah, dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan jauh di belakang Konstitusi Madinah. Bedanya lebih dari 1300 tahun. UUD 45 ditetapkan oleh para tokoh bangsa Indonesia yang alhamdulillah ya dari dulu sampai sekarang sebagian besar itu beragama Islam. Dalam kajian fikih siasah, hubungan itu harus terjalin secara harmonis. Dua macam hubungan itu tadi, yang di depan beberapa ayat sudah dijelaskan. Hubungan dengan pencipta, yaitu pencipta manusia dan alam semesta, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengimani keberadaannya sebagai Tuhan pencipta yang maha kuasa dan pencipta aturan kehidupan manusia, antara lain yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa kurang lebih 6.666 ayat Al-Quran yang pernah diungkapkan. Dan yang kedua, hubungan vertikal. Hubungan vertikal yang hubungan horizontal, yaitu hubungan antar sesama manusia.
mulai hubungan individual dengan sesama manusia di lingkungan keluarga, berikutnya di lingkungan masyarakat, berikutnya di lingkungan berbangsa, dan di lingkungan bernegara. Jadi hubungan vertikal dan horizontal dalam kehidupan individual, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Sekali lagi, kajiannya, materinya disajikan kajian ilmiah, tetapi dengan bahasa yang insya Allah populer. Karena konsumsi ini untuk konsumsi umum. Salah satu yang memperkuat hubungan vertikal dan horizontal sudah dipesankan dan ini sudah dijelaskan, cuma akan diulangi sedikit kaitannya dengan hubungan vertikal dan horizontal. Di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 59 dinyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha, taatilah Allah, wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian, manusia. Dan di sini dipanggil alladzina amanu, manusia yang beriman harus taat kepada ulil amri. Ini firman Allah. Ada 3 jalur ketaatan: taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada ulil amri. Mengenai taat kepada Allah sudah cukup dijelaskan, yaitu taat terhadap semua ketentuan-ketentuannya yang tersebut dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Dan taat kepada Rasulullah adalah taat terhadap hadis-hadis, baik hadis qauliyah ucapan, hadis fi'liyah perbuatan, atau takririyah ketetapan-ketetapannya. Salah satu yang ditetapkan oleh Rasul adalah kehidupan bernegara yang diuraikan, yang dijelaskan di dalam Piagam Madinah. Mengenai ulil amri dalam kajian sudah dijelaskan ada 2 kelompok ulil amri, ulama dan umaro. Itu dalam Al-Quran disebutnya ulil amri. Ulama itu produknya apa? Kajian, hasil ijtihad. Sejauh yang menyangkut masalah perbuatan amaliyah, itu ada di dalam fikih muamalah. Ada di dalam fikih muamalah. Di samping ada fikih ibadah. Fikih ibadah pada dasarnya ya fikih-fikih hukum-hukum tentang hubungan manusia dengan Allah, sementara fikih muamalah hubungan antar sesama manusia dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, taat kepada 3 sasaran ketaatan itu, ini perintah Allah, ini ketentuan Allah. Lalu di Indonesia bagaimana? Kan bukan negara Islam, bukan negara yang menyatakan Indonesia adalah negara Islam, tetapi negara Pancasila. Nah, ini dalam episode yang lalu sebagian kecil sudah ada jawaban dan akan dijawab pada urean-urean berikutnya. Mengapa kita perlu taat selain kepada Allah dan Rasulullah kepada ulil amri minkum,
Lalu apa produk ulil amri itu? Nah, akan kita beri penjelasan lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.